Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang judul pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Poin yang pertama yaitu mekanisme pendaftaran gugatan. Setelah gugatan lengkap, penggugat mendaftarkan surat gugatannya disertai dengan salinannya. Selain itu, digunakan untuk disampaikan kepada tergugat bersama surat panggilan dari pengadilan negeri. Lalu, panitera akan mencatat setiap perkara perdata dalam suatu daftar perkara. Pada waktu memasukkan surat gugatan, penggugat diharuskan membayar biaya perkara. Dan bagi yang tidak mampu, yaitu bisa mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri disertai dengan surat keterangan tidak mampu. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita yang menyerahkan surat pemanggilan beserta salinan surat gugatannya kepada tergugat, yaitu diserahkan secara pribadi di tempat tinggalnya. Apabila tergugat tidak ditemukan di rumahnya, surat panggilan tersebut bisa disampaikan kepada kepala desa. Dan jika tergugat sudah meninggal dunia, maka surat panggilan bisa disampaikan kepada ahli warisnya. Untuk poin yang kedua yaitu putusan karena ketidakhadiran pihak. Kehadiran tergugat di persidangan adalah hak dari tergugat. Sudikmo Martokusumo menyatakan bahwa tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan. Kehadiran tergugat di persidangan bukanlah suatu kewajiban, yaitu yang harus ditaati. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya atau tidak. Dengan pertimbangan akibat buruk yang dapat ditimbulkan itu, maka disediakan proses acara pemeriksaan dengan cara yaitu first take. Melalui cara ini, kehadiran para pihak persidangan bukan merupakan syarat mutlak sahnya proses pemeriksaan persidangan. Proses pemeriksaan perkara persidangan di pengadilan tetap berjalan dengan sah meskipun tanpa dihadiri oleh salah satu pihak yang berperkara. Poin yang selanjutnya yaitu upaya perdamaian. Menurut ketentuan pasal 130 ayat 1, hakim sebelum memeriksa perkara harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dan usaha perdamaian itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalannya persidangan. Bahkan dalam taraf pemeriksaan banding oleh pengadilan tinggi, perdamaian itu akan terus diusahakan. Dan apabila hakim berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak tersebut, maka dibuatkanlah akta perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati isi dari perdamaian tersebut. Apabila ada yang melanggar dari isi perdamaian itu, maka berhak dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Poin yang keempat yaitu jawaban tergugat, gugat balik, dan eksepsi. Apabila usaha hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak ternyata gagal, maka hakim mulai dengan membacakan surat-surat yang dikemukakan oleh para pihak. Yang dimaksudkan dengan surat-surat ini ialah permohonan gugat, dan kalau ada surat jawaban dari tergugat. Dikatakan kalau ada karena berdasarkan pasal 121 ayat 2. Kalau mau maka tergugat bisa memajukan surat jawaban, dan kalau tidak mau, dalam persidangan masih diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban secara lisan. Tentang tangkisan atau eksepsi, hanya mengenal satu macam eksepsi, yaitu eksepsi perihal tidak berkuasanya hakim. Eksepsi ini terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolut, dan yang kedua yaitu eksepsi yang menyangkut tentang kekuasaan relatif. Melanjutkan presentasi dari Mas Depin, yaitu yang selanjutnya menambah atau mengubah surat gugatan. Di dalam hukum untuk orang Eropa pada zaman dahulu, menambah atau mengurangi diperbolehkan, asalkan tidak mengubah inti atau dasar dari gugatan. Sedangkan dalam HIR tidak diatur mengenai menambah atau mengurangi surat gugatan ini. Tidak diaturnya dalam HIR bukan berarti tidak boleh mengurangi atau mengubah surat gugatan. Hanya hakim bertanggung jawab atau bertugas
atas mengurangi atau menambah surat gugatan tersebut tidak bermasalah atau kemudian tidak menimbulkan masalah kepada tergugat atau penggugat. Menurut Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 6 Maret 1974 nomor 209 K/Sip 1970. Sedangkan menurut Mahkamah Agung pada putusannya tanggal 6 Maret 1974 nomor 209K/SIP/1970 telah memutuskan bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan atas asas-asas hukum acara perdata asal tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian material. Selanjutnya adalah kumulasi gugatan dan penggabungan perkara. Pada kumulasi gugatan ini penggabungannya tidak diatur dalam HIR. Pada umumnya tiap gugatan harus berdiri sendiri. Penggabungan gugatan hanya diperkenankan dengan batas-batas atau syarat-syarat tertentu, yaitu salah satunya adalah pihak tergugat dan tergugat adalah orang yang sama. Contohnya, ketika si A menggugat si B karena meminjam motornya dan tidak dikembalikan. Kemudian si A ini juga menggugat si B karena si B mempunyai utang kepada si A tetapi tidak kunjung dibayar. Nah, si A ini boleh menggugat si B dengan surat gugatannya digabung. Kemudian yang terakhir adalah jalannya persidangan. Pada hari setelah sidang ditetapkan, hakim ketua sidang didampingi oleh panitera membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Ini berarti bahwa setiap orang boleh menyaksikan jalannya persidangan. Dengan adanya sidang terbuka ini, kemudian hakim dapat mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair serta tidak memihak kepada salah satu pihak. Begitu pula dalam pengucapan keputusannya. Apabila putusannya diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan untuk terbuka, maka putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian mengakibatkan batalnya putusan. Sekiranya suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari sidang pertama, maka pemeriksaan diundur pada hari lain. Diusahakan sedapat mungkin waktunya tidak lama sesudah sidang pertama dan begitu seterusnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3 dengan materi pemeriksaan perkara di pengadilan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.